Halo semuanya, jadi ini sekilas perjalanan kami menuju kediaman salah satu keturunan Raja Palu, yaitu Kameh Diantara Datu Palinga, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kampung Lereh, Kecamatan Palu Barat, yang dimana beliau merupakan narasumber kami kali ini yang akan kami wawancarai mengenai sejarah kota Palu, terkhususnya mengenai Kerajaan Palu. Jadi tahu ya, kita kan dari Al-Azhar ini ada tugas sejarah terkait sejarah Kota Palu. Jadi yang kami angkat itu sejarahnya Raja Kota Palu, Cacu Jasa. Cacoy Zaki Jasa. Jaza. Nah, jadi yang kamu tahu pertama itu kisahnya itu bagaimana pertama? Sebelum masuk itu mungkin yang terpenting hari ini buat para adik-adik siswa-siswi SMA Al-Azhar Palu, di tiap-tiap momen itu harus ada ciri khas daerah yang harus kalian ketahui, yang harus kalian sebutkan, yang harus kalian paling tidak menjadi sebuah nilai marwah di tiap individu anak muda yang di Palu, karena kalian punya, saya dan teman-teman semua punya filosofi di mana mau dipijak sudah dijunjung. Tapi hari ini mohon maaf mungkin adik-adik sekalian ini tidak fasih berbahasa daerah. Ya, artinya kita belak-belakan lah, jangan menjadi sebuah kaum yang sudah pintar tapi munafik gitu ya. Karena persoalan hari ini, persoalan bahasa ini menjadi salah satu momok utama di beberapa balai, terutama Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Ini masih pengantar. Ada 4 bahasa yang akan punah. Pertama itu bahasa yang orang Palu, bahasa Gaili, bahasa Pamona, Poso, Banggai Laut kalau tidak salah, Morowali terakhir begitu. Akhirnya hari ini generasi muda itu semuanya tidak memiliki karakteristik daerah. Yang ada dimiliki hanya karakteristik daerah orang dan lebih fatalnya negara orang. Oke, selanjutnya mungkin terkait persoalan kesejaraan Palu, khususnya di tatanan Kagawa. Kagawa itu kekeratonan, ya, kesultanan gitu. Kalau di Jawa itu ada Kesultanan Jogja, Solo. Kalau di Mangkunegaran, kalau di Cirebon itu ada 3, Kasepuhan, Kanoman, satu lagi yang paling tua. Sekarang ini yang berfungsi itu hanya 1, Kasepuhan. Ada wong Jawa di sini? Nggak ada. Oke. Berarti kan orang Palu semua. Dalam istilah lokalnya Tori Palu. Jadi satu pesan saya apabila melihat saudara yang pakai parang, ya, yang pakaiannya compang-camping, yang pakaiannya tidak seperti kita bersih, pakai laundry dan lain sebagainya, itu salah satu pemilik sah negeri Palu dan sekitarnya. Pemilik sah negeri Indonesia itu salah satu mereka yang disebut Tolare. Turun dari gunung, rombongan, ada yang 5, 3, 4, sampai ada yang lebih. Itu dalam bahasa sopannya, dalam bahasa kita kan Torilare, orang yang hidup di atas gunung. Bicara sejarah kembali lagi, cukup tua kita belajar sejarah, karena dalam beberapa versi dikatakan kerajaan Palu ini ada di sekitar abad 14, abad 13, dan bahkan lebih dari itu. Di abad itu kita bisa tahu ada Gajah Mada, ya kan? Gajah Mada berapa? 12, berapa ya? 12, 14. 12-14 Majapahit. Kurang lebih di era-era itu.
Karena kenapa hari ini banyak yang belum mengetahui tentang sejarah Palu. Banyak misleading adik-adik sekalian. Misleading itu begini. Ada cerita, ada peristiwa yang terjadi misalnya di era di medio 80 atau di medio lebih ke atas, kita ambilnya 19-an 00. Itu tidak tersambung, tidak tersalur dengan adik-adik. Karena kenapa? Dulu banyak orang-orang yang memang harus menjaga sebuah marwah, menjaga sebuah rahasia betul-betul terbungkus. Misal yang tahu hanya kami bertiga, makam ayah kami, anggaplah kami kakak beradik, ayah kami bertiga dimakamkan di jalan Turuka sebelah kiri misalnya. Ada satu kompleks, di situ makam Raja Palu ke-7. Setelah kami bertiga, kami tidak bocorkan lagi ke generasiku, ke adikku, ke anakku. Begitu pula mereka berdua ini. Akhirnya misleading terjadi. Karena kenapa itu dijaga, dirahasiakan? Karena mungkin di situ ada sebuah benda yang ditanam bersamaan dengan jenazah pemendiam. Atau mungkin itu hanya pengalihan. Kalau makam ini sifatnya petilasan. Belum tentu jasadnya dimakamkan di situ. Kalau kubur jelas itu pasti ada jenazahnya, ada ada mayatnya di dalam. Tapi kalau makam itu bisa saja dalam itu sendalnya, bisa saja itu pusakanya, hartanya. Jadi ya seperti itu Indonesia, unik belajar Indonesia, unik belajar bahasa, unik belajar sejarah Indonesia. Makanya negeri ini negeri yang banyak misterinya, yang memang orang-orang ingin ke Indonesia. Bicara sejarah Palu, yang dimana Caco Ijas ini menjadi Magau atau raja terakhir Palu. Magau keberapa Ram? 12, 11? Pasti terakhir. Antara dua itu. Kalau dirunut bisa jadi dia ke-12 dan pokoknya tidak lari dari 11-12. Beliau punya 2 orang istri, semua tidak punya turunan. Gempa bumi dalam bahasa Kaili, kota Palu disebut Lingu atau Nalingu. Sedangkan likuifaksi disebut Nalodo, amblas ke bawah. Bahasa Tengah tanah itu di blender. Ya. Tsunami dalam bahasa Kaili, kota Palu disebut Bomba Talu, ombak yang bersusun 3. Ya, dan itulah yang terjadi di Teluk Palu hari itu. 1 kali dia naik, 2, 3 kalinya dia tinggi tuh. Itu yang menarik sebagian warga pesisir dan banyak yang tidak selamat. Kita coba menarik ya antara bencana dan kehidupan kekerajaan di Palu. Bahwa hari ini orang Palu itu punya rumah tahan gempa. Kalian tahu di mana itu? Ini Sauraja. Sauraja didesain oleh para leluhur, para bangsawan Kaili, para bangsawan Palu. Rumah yang tahan gempa. Bukan yang anti gempa, karena di dunia ini tidak ada rumah yang anti gempa. Hanya satu, rumah yang tahan gempa. Jadi pada dasarnya masyarakat suku Kaili itu telah hidup berdampingan dengan bencana. Dibangun ruang mitigasi. Ruang mitigasinya paling luas itu paling depan. Coba lihat halaman. Dapurnya agak sedikit, space-nya agak sedikit kecil. Bayangkan mitigasi bencana sudah jauh lebih hebat daripada masyarakat hari ini. Dia sudah punya lumbung padi disebut gambir. Semua persoalan makanan di dalam. Tidak hebat itu. Mitigasi bencananya juga sudah ada. Dia sudah punya space menampung seluruh masyarakat sekitarnya. Rumah ini pada saat 2018 hampir ada 30 kakak di dalam ini mengungsi. Jadi orang-orang yang kalau paham pasti kemari gitu. Terima kasih sudah punya pembelajaran, sudah punya mata kuliah sejarah. Karena itu penting untuk mengasah dan mencintai yang namanya bangsa Indonesia, khususnya Kota Palu. Kita masuk di yang punya rumah. Tadi rumahnya kita bicara ya. Sekarang kita masuk yang punya rumah. Magau Caco Ijas ini anak kandung daripada raja ke-9 kalau tidak salah. Nama beliau itu Pua Ijasa. Pua Ijasa ini
punya anak, Yojokodi. Yojokodi punya istri, Bidarawasya. Gedung jalur 2, tahu? JCC? Ya. Ya masih ini kan. Di depannya itu gedung namanya Bidarawasya. Memang sekarang sudah ditempel, sudah diambil alih, namanya berganti jadi Biro Keuangan Aset Daerah kalau tidak salah. Oh, yang gedung wanita. Yes. Yojokodi tidak kan istrinya kan. Gedung wanita Bidarawasya. Gedung wanita Bidarawasya, depannya JCC. Yojokodi itu ejaan lama, tulisan lama, sorry. Jojo gitu. Bacaannya Yojo. Sebentar kalian nanti ramai yang buka kalian pintu di bawah itu ada tulisan. Yojokodi kalau tidak salah, semoga tidak salah, Magau atau Raja ke-7 Palu. Punya 2 orang istri. Anak yang pertama Pariusi melahirkan, menikah dengan salah satu bangsawan di Kelurahan Poboya. Lahirlah Janggola. Janggola ini hanya satu sendirinya, tunggal laki, sisanya itu perempuan semua. Terus anak kedua ada namanya Puwa Parampasi. Puwa Parampasi ini raja ke-8 Palu, karena Pariusi tidak memegang tahta. Puwa Parampasi ini lahirlah, dia menikah dengan Andi Cening, Petalolo, bangsawan Bone. Lahirlah Andi Caco Parampasi, camat pertama Palu. Andi Caco Parampasi menikah lagi dengan Andi Yodi Parampasi. Lahirlah ibu saya, Andi Simak Parampasi. Ibu saya menikah dengan bangsawan dari Dolo, Kabupaten Sigi. Lahirlah saya. Itu kainnya. Setelah itu Yojokodi lahir lagi anaknya, Ijasa, adiknya Parampasi. Ijasa menikah dengan bangsawan dari Biromaru kalau nggak salah, atau bukan Biromaru, Binangga. Selanjutnya beliau itu menikah lagi dengan tokoh dari Kelurahan Siranindi dan Kamonji. Tahu? Menikah dengan bangsawan Siranindi Kamonji yang berada di Palu Barat sekarang. Lahirlah Palimuri. Palimuri ini merupakan Presiden Serikat Islam pertama Sulawesi Tengah, Kota Palu. Di bawah naungan Ketua Hos Cokrominoto. Tahu Hos Cokrominoto? Tahu kan? Tahu. Jalannya tahu di mana? Di situ ada satu rumah tinggi. Di situ tuh pernah dihuni dan ditiduri dan tidurnya Hos Cokrominoto. Hos Cokrominoto salah satu penggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Pejuang murni ya. Datang jauh dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi Tengah hanya mencari Palimuri. Karena di era itu orang bagaimana mencari sebuah gerbong yang betul-betul gerbongnya banyak, yaitu kaum muslim dan muslimah. Disebutlah ada sebuah sebutan Syarikat Islam Indonesia. Nanti itu coba dibaca atau searching lah. Oke, kita masuk di raja terakhir, Caco Ijasa. Caco Ijasa ini salah satu orang yang menyerahkan tahta kerajaan Palu kepada Republik Indonesia. Di 6 Mei kemarin saya membacakan maklumat. Tiap tahun saya membaca. Karena kenapa? Saya punya 2 darah yang mengalir. Darah Palu dan darah Dolo. Dibacakan maklumatnya. Isinya Kerajaan Palu, Kerajaan Sigi Dolo dan Kulawi telah menyerahkan tahta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluar dari RIS. Jadi ada berapa poin itu yang saya tidak bisa kemukakan. Nanti di situ itu terakhir kali ke Kerajaan Palu 1956 ya. 56 terakhir Raja Palu, dan di situ itu tidak ada lagi namanya kerajaan Kagawa. Hanya ada turunan bangsawan atau yang disebut dalam sebutan sehari-harinya Madika, bangsawan. Oke, kita break sejenak. Kalau sepak bola kita calling break ini ya. Kita break babak pertama, kita masuk babak kedua. Oke?
merupakan salah satu peninggalan kerajaan Palu, yaitu Souraja, di mana Souraja ini merupakan tempat tinggal Raja-Raja Palu pada saat itu. Konstruksi Souraja merupakan perpaduan desain rumah di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Ini merupakan gampiri seperti saung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan padi atau bahan makanan lain yang tahan lama. Ini merupakan kediaman Raja-Raja Palu saat itu, yang dimana Souraja ini memiliki 3 pintu di depan, dan kita masuk melewati pintu tengah, di mana Souraja terdapat berbagai ruangan seperti ruangan tamu, kamar raja, dan terdapat ruang sekret yang dikelilingi oleh kain khusus. Kalau ini kamar. Iya, ini kamar raja, ini kamar keluarga raja. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, mungkin sudah pernah nginap di salah satu hotel. Konsep bangunan modern itu ada namanya connecting door, ya kan? Ini sudah ada sejak 1892, sorry. Dia sudah punya connecting door. Dari dalam sini. Iya, coba. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi memasuki ruangan atau kamar anggota keluarga raja, di mana kamar ini sudah menggunakan connecting door yang terhubung langsung dengan kamar raja. Dan juga ruangan ini bernuansa warna kuning, di mana warna kuning ini erat hubungannya dengan kebangsawanan ataupun kekerajaan yang berkasta tinggi. Kemudian ini adalah connecting door menuju kamar raja. Nah, ini merupakan jalur atau pintu menuju ke dapur, di mana
antara rumah dengan dapur terdapat ruangan terbuka atau ruangan pemisah yang terbuka. Nah, ini merupakan dapur yang terpisah dari bagian rumah utama Sauraja. Ini merupakan peninggalan daripada Kerajaan Palu yang dimana terdapat foto-foto bersejarah yang ada di dalam Sauraja. Sekarang kita lagi menuju makam Raja Palu yang ada di Jalan Durian, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Di kompleks makam ini terdapat beberapa makam pada Raja Palu. Salah satunya adalah Makau Cajo Idjaza, dan di sini juga makam para bangsawan Palu Sigidolo.